inkubasi kelas bersama dengan DD Volunteer dan IMZ gitu ya dalam rangka kegiatan Sekoluntir. Kita di Dompet Duafa Volunteer punya slogan satu hari satu kebaikan. Karena kita yakin satu hari satu kebaikan ini adalah upaya untuk kemudian menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan. Sehingga kehadiran teman-teman di tengah-tengah masyarakat itu memiliki dampak sosial yang luar biasa. Jadi salur karya itu adalah tempat untuk memberikan skill-skill untuk para orang dalam berjiwa. Dalam kita berhadapan dengan ODGJ perlu yang namanya pendekatan khusus kan. Jadi nasi yang dibuang sia-sia kami campur dengan kegiatan pertama Rice Project itu limbah nasi untuk makanan utama unggas. Nah di sini kan kalau apapun itu, apakah itu diperlukan biaya dan apakah susah untuk membuat? Bagaimana kakak mengatur waktunya untuk kegiatan dari boarding school sendiri? Adakah rencana untuk inovasi-inovasi baru atau hanya akan berfokus pada proyek-proyek yang emang sudah dari awal? Kakak memilih tema limbah makanan ini. Apakah ada pencampuran bahan lainnya untuk terjadinya pupuk tersebut? Berpartisipasi dalam Rice Project ini atau hanya diwariskan saja kepada nasi di rumah bisa untuk apa aja ya? Dan apakah memiliki kriteria atau persyaratan khusus dalam pemilihan di mana? Pertanyaan saya, mengapa hanya nasi yang kakak pilih? Mengapa tidak keseluruhan sisa makanan yang mana beberapa juga memiliki manfaat yang berbeda? Mampu maju gitu ya. Bisa dicatat ya, langkah pertamanya punya kemauan. Kalau misalnya orang yang punya kemauan, punya banyak alasan-alasan untuk dia bisa maju. penelitian tentang organik atau kemampuan untuk melakukan proyek sosial ini, atau apakah semua? yang pertama adalah foto saat mengikuti kegiatan incubation class ini. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar adik-adik peserta Sekoluntir 2024? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Setelah 2 pekan lalu kita mengikuti rangkaian incubation class bersama dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa tentunya ya. Ada Kak Fat yang berbagi tentang kerelawanan. Selanjutnya juga ada rekan-rekan dari Gandeng ODGJ dan Rice Project yang berbagi inspirasinya juga tentang proyek-proyek yang sudah mereka lalui. Dan juga ada Kak Syarif yang sudah membagi cara-cara membuat social project dan tentunya juga mereview langsung ya beberapa program yang sudah teman-teman laksanakan. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa rangkaian Sekoluntir ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 awal ya. Dan Sekoluntir ini adalah sebuah kompetisi yang diinisiasi oleh Dompet Duafa Volunteer. Nah, di bagian depan tadi ada kalimat Dompet Duafa. Nah, betul banget teman-teman sekalian. Jadi kita di sini kakak-kakak relawan ini adalah bagian dari relawannya Dompet Duafa. Nah, untuk lebih detail lagi agar kita lebih mengenal Dompet Duafa, yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Berawal dari kolom Republika, Dompet Duafa memulai kiprahnya. Di usia 30 tahun ini, kami masih terus belajar melayani dan ikut berdaya bersama masyarakat melalui 5 pilar program Dompet Duafa.
membantu mereka mengubah hidup keluar dari kemiskinan dengan meningkatnya pendapatan penerima manfaat. Memberikan layanan kesehatan agar masyarakat mendapat akses kesehatan dasar dan tetap produktif berkarya. Tak hanya sekadar memberikan akses kesehatan, keberadaan rumah sehat terpadu sebagai perwujudan aset wakaf produktif di Indonesia. Sebaran LKC mencakup dari Sabang sampai Merauke. Membuka jalan bagi anak bangsa untuk bisa menggapai cita-cita dan mengubah hidup melalui pendidikan. Smart Excellencia Indonesia telah berkiprah selama 18 tahun membina anak-anak kurang mampu namun berprestasi. Perguruan Islam Al-Syukro Universal merupakan sarana pendidikan berbasis wakaf produktif yang dikelola secara profesional. Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen atau STIM Budi Bakti dengan akreditasi B memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk kuliah dengan biaya terjangkau dan telah meluluskan lebih dari 5.000 alumni. Umar Usman adalah kampus pencetak pengusaha muda yang entrepreneurship dengan tagline-nya 1 tahun menjadi pengusaha. Institut Kemandirian merupakan pendidikan vokasional bagi mereka yang putus sekolah untuk menjadi masyarakat mandiri secara ekonomi. Setiap alumni juga berkesempatan memperoleh layanan inkubasi bisnis dan permodalan. Membantu mereka dengan hati karena kemanusiaan tak mengenal batas agama dan bangsa. Disaster Management Center atau DMC selalu hadir menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana nasional maupun global. Lembaga Pelayan Masyarakat atau LPM adalah unit respons sosial yang selalu hadir dalam melayani masyarakat untuk menangani kedaruratan sosial. Menjaga iman dan etos kerja dalam bingkai pelestarian budaya. Dai Pemberdaya tersebar 40 dai di 15 provinsi di Indonesia. 100 dai ambasador tersebar di 26 negara, bekerja sama dengan 29 mitra internasional.
kami akan terus membersamai negeri, melayani hingga masa depan yang cerah dan penuh arti. Sebenarnya tugas-tugas dari ambasador itu apa aja sih? Ternyata mereka ini melayani mereka yang ingin selalu menebar kebaikan. Saya merasakan manfaat dari zakat, gak menyangka ibu jadi seperti ini gitu. Mudah-mudahan dari hasil tani ibu bisa nyekolahkan anak-anak ibu sampai dia lulus sampai hasil. Saya mengajar di sekolah SD 6 Bawang Barat sejak tahun 2005 sampai sekarang. Saya tidak bisa ceritakan betapa senangnya ketika saya mengajar, anak-anak paham, anak-anak mengerti, ada rasa kepuasan tersendiri lah. Karena kalau sudah berbicara masalah uang, pasti akan putus. Tapi kalau sudah datangnya dari hati, kita merasa bertanggung jawab. Kita ini harus bersyukur. Kita tahu bahwa kita ini uang zakat itu mengalir di tubuhnya kita. Kita sudah petik sendiri ilmunya yang kita dapatkan. Dari mereka, untuk mereka, dan bersama mereka, kami berupaya untuk terus belajar. "30 tahun Dompet Duafa, belajar melayani dan memberdayakan kaum duafa." Keren kan Dompet Duafa sebagai lembaga ziswaf dan filantropi terbesar di Indonesia. Wow, tepuk tangan buat Dompet Duafa. Nah, adik-adik, sekarang Kak Fajar ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti kuis mengenal Dompet Duafa lebih dekat. Caranya gampang banget, silahkan klik link yang ada di bawah ini atau yang sudah ditulis dalam deskripsi video di bawah ini ya. Kak Fajar juga memberitahukan kepada teman-teman semua untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa datang dan menonton video ini. Karena sudah ada hadiah yang disiapkan yang bisa teman-teman dapatkan yang akan dikirim langsung dari Jakarta ke rumah teman-teman. Mendorong mobil mogok di perjalanan, aku adalah relawan. Memberi makan hewan-hewan terlantar, aku adalah relawan. Menolong orang yang sedang terkena musibah, aku adalah relawan. Membuat simpul senyum di wajah duka, aku adalah relawan. Selamat Hari Relawan Sedunia, kami mendukung gerakan volunteer ISMI. Selamat Hari Relawan Sedunia, semangat satu hari satu kebaikan. Memberi kursi duduk di bus untuk lansia, aku adalah relawan. Mengambil sampah
di hutan dan pesisir pantai. Aku adalah relawan, mendonorkan darah untuk yang membutuhkan. Aku adalah relawan. Selamat Hari Relawan Sedunia, kami mendukung gerakan volunteer ISMI. Selamat Hari Relawan Sedunia, semangat satu hari satu kebaikan. Selamat Hari Relawan Sedunia, kami mendukung gerakan volunteer ISMI. Selamat Hari Relawan Sedunia, semangat satu hari satu kebaikan. Selamat Hari Relawan Sedunia, kami mendukung gerakan volunteer ISMI. Selamat Hari Relawan Sedunia, semangat satu hari satu kebaikan. Gimana adik-adik? Seru kan lagunya tadi? Itu adalah ragam kebaikan yang dilakukan oleh kakak-kakak relawan di Dompet Duafa Volunteer. Nah, kali ini Kak Fajar akan sharing ke teman-teman semua tentang siapa sih Dompet Duafa Volunteer itu. Nah, jadi Dompet Duafa Volunteer ini adalah wadah bagi orang-orang yang tergerak untuk membantu sesama. Bisa beranggotakan individu maupun juga kelompok, ya. Dengan misi yang sama, yaitu misi satu hari, satu kebaikan. Saat ini, Dompet Duafa Volunteer beranggotakan 21.000 relawan yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Dengan klasifikasi relawan, yaitu yang pertama ada relawan umum, yaitu semua orang yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia manapun bisa menjadi bagian dari kita sebagai relawan umum. Yang kedua, ada relawan spesialis, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang terjun dalam misi-misi kebaikan bersama dengan Dompet Duafa. Dan yang ketiga, yaitu relawan super. Orang-orang yang memiliki pengaruh besar yang bisa mempengaruhi banyak orang di Indonesia maupun di dunia. Di Dompet Duafa Volunteer, kamu bisa mengikuti beragam kegiatan sesuai dengan isu. Yang pertama ada isu sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Dompet Duafa Volunteer bisa diikuti oleh semua orang, mulai dari usia 13 tahun sampai dengan lansia. Dengan syarat yang pertama adalah mematuhi kode etik dan prinsip Dompet Duafa, dan yang kedua adalah mendaftarkan diri pada website yang ada di bawah ini untuk mendapatkan keanggotaan resmi dari Dompet Duafa Volunteer. Saat ini, Dompet Duafa Volunteer tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Manfaat yang akan kamu dapatkan saat kamu bergabung dengan Dompet Duafa Volunteer. Yang pertama, kamu menjadi bagian dalam jaringan kerelawanan nasional di Dompet Duafa. Yang kedua, kamu akan mendapatkan beragam pelatihan-pelatihan menarik dari para ahli sesuai dengan passion yang kamu miliki. Dan yang ketiga, kamu bisa mengikuti beragam gerakan kebaikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Gimana? Seru banget kan ternyata kegiatan-kegiatan dari Dompet Duafa Volunteer? Jadi gimana? Kak Fajar akan ngajak kalian semua untuk yuk gabung bersama dengan Dompet Duafa Volunteer. Saat ini Kak Fajar ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti kuis volunteerisme. Caranya mudah, silahkan klik link yang ada di bawah ini ya. Jawab semua pertanyaannya dan dapatkan hadiahnya. Informasi lengkap Dompet Duafa Volunteer juga bisa adik-adik baca di website kita di volunteer.dompetduafa.org atau di Instagram kita di @ddvolunteer, atau juga bisa lihat video-video menarik dari aksi-aksi kegiatan kebaikan Dompet Duafa Volunteer di YouTube channel kita di Dompet Duafa Volunteer. Adik-adik peserta Sekoluntir 2024 yang Kak Fajar banggakan,
Jangan lupa untuk mengisi dan mengikuti seluruh kuis yang ada. Batas akhirnya adalah di tanggal 12 Februari 2024. Jangan lupa juga ya untuk melengkapi dan menyelesaikan action plan dan juga presentasi teman-teman untuk melaju ke babak berikutnya. Saya Fajar Firmansyah dari Dompet 2 Volunteer mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Skuluntir 2024. Tetap semangat ya untuk mengikuti seluruh rangkaian Skuluntir. Skuluntir, Volunteer is me. Satu hari, satu kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.